Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan sehat badan, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jamaah Masjid Ziratul Abar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini untuk menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema manfaatkan waktu luang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar mengulas tentang hadis ini. Siapa yang memiliki waktu luang dan kesehatan, hendaklah tidak terperdaya dengan meninggalkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada dirinya. Dan antara bentuk syukur adalah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa saja yang lengah dalam ketaatan, ia telah terperdaya. Kita banyak tertipu ketika sedang ada waktu luang. Kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa di antara tanda kualitas keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis, Al-Quran telah menjabarkan bahwa kelak manusia akan menyesali sikapnya yang melantarkan waktu, membuang kesempatan untuk beriman, bertaubat, dan beramal saleh. Menurut beliau, ada dua episode penyesalan manusia kelak. Pertama, saat sakaratul maut. Kedua, saat dibangkitkan pada hari kebangkitan. Banyak orang mengetahui nilai dan urgensi waktu dan mengetahui perkara-perkara bermanfaat yang seharusnya dilakukan untuk mengisi waktu. Tetapi karena lamanya kehendak dan tekad, mereka tidak melakukannya. Maka kita wajib memahami perkara ini dan bersegera mengisi waktu luang dengan amalan-amalan saleh serta bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan tempat abadi yang memuaskan kelak, maka mestinya kita menyiapkan bekal menggunakan waktu di perjalanan kita ini sebaik-baiknya. Jangan lengah ketika dalam perjalanan agar kendaraan kita tidak salah arah. Hendaknya kita gunakan waktu kita dengan berbagai hal yang berguna yang tidak menyalahi aturan agama kita. Janganlah membuang waktu percuma dengan hal-hal yang dapat mengotori jiwa atau rohani kita, yang dapat membuatkan kita menyesal kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur dan pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.